Sahabat Tani Indonesia, tanaman padi saya ini sudah memasuki usia 90 hari setelah sebar. Malai padi sudah keluar semua dan seragam. Dilihat dari penampakannya, tanaman padi ini sudah mulai proses pembungaan dan juga penyerbukan. Proses ini ditandai dengan membukanya sekam padi atau kulit padi beserta keluarnya benang sari. Coba kita amati lebih dekat, ternyata benar banyak calon bulir padi yang membuka dan benang sarinya sudah keluar. Pada saat seperti ini, semaksimal mungkin harus dijaga agar proses pembungaan dan juga penyerbukannya ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau proses ini tidak berjalan sempurna atau lancar, maka tentunya bisa mempengaruhi hasil panen. Karena sebagian dari bulir padi tidak dapat terisi atau hampa. Tanaman padi pada saat masa pembungaan dan penyerbukan membutuhkan perlakuan yang sangat hati-hati. Pada masa ini perlu meminimalisir kegiatan yang bisa merugikan atau mengganggu proses pembungaan dan juga penyerbukan. Mengapa demikian? Yuk kita bersama terlebih dahulu mengenal lebih dekat tentang tanaman padi. Sebelum kita lanjut, untuk mendukung perkembangan channel ini, silahkan sahabat-sahabat tani subscribe terlebih dahulu. Padi merupakan tanaman yang bisa menyerbuk sendiri secara alami. Artinya bahwa tanaman padi memiliki bunga sempurna, yaitu alat perkembangbiakan jantan atau serbuk sari dan alat perkembangbiakan betina atau putik dalam satu bunga. Rangkaian dari bunga-bunga tersebut disebut dengan malai. Pada saat masa perkembangan bunga, terjadi pembentukan serbuk sari dan organ-organ lain, menuju kesiapan proses pembungaan dan pembuahan. Selanjutnya, proses pembungaan berlangsung. Proses ini ditandai dengan membukanya kulit atau sekam padi. Pada saat inilah serbuk sari akan jatuh pada putik dan proses ini dinamakan penyerbukan. Setelah penyerbukan selesai, kulit atau sekam padi akan menutup dan proses pembuahan pun dimulai. Nah, ternyata cukup rumit juga ya prosesnya. Maka pada saat padi kita berbunga atau melakukan penyerbukan, perlu kehati-hatian. Misalkan melakukan kegiatan penyemprotan pada tanaman padi pada saat berbunga. Ini pasti akan mengganggu atau justru akan menggagalkan proses penyerbukannya. Dalam proses penyemprotan, air yang sudah tercampur dengan nutrisi atau pestisida ini akan masuk ke dalam bunga, sehingga bisa merusak kondisi organ-organ pembungaan, yaitu benang sari dan putik. Belum lagi jika melakukan penyemprotan dengan masuk langsung dan berjalan melalui sela-sela tanaman padi. Hal ini juga akan bisa mengganggu dan merusak proses pembungaan dan juga penyerbukan. Yang perlu kita lakukan hanya satu, yaitu menjaga tercukupinya atau kebutuhan air bagi tanaman padi. Dalam artian, tercukupi di sini adalah tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Hal ini dilakukan karena fungsi air pada tanaman padi sangat penting, di antaranya sebagai pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah dan membantu penyerapan unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman padi. Selain itu, air berfungsi sebagai pengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman dan membantu memperlancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis. Lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Dan air juga dibutuhkan untuk melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen di dalam tanah, agar kondisi tanah sawah tetap ideal untuk tanaman padi. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik, silahkan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.